Akhir zaman adalah periode waktu semakin dekatnya hari kiamat. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran dan riwayat hadis. Menjelang kiamat, akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda umat manusia, khususnya umat Islam. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya Dajjal, yang akan menebar fitnah besar ke berbagai penjuru bumi. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat, yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Nuwas bin Saman radhiyallahu anhu, ia pernah mengisahkan, kami bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal menetap di bumi?" Beliau menjawab, "Dajjal menetap di bumi selama 40 hari, satu harinya seperti 1 tahun. 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 minggu, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim. Selama 40 hari itu, tak akan ada tempat di bumi yang luput dari fitnah Dajjal. Siapa saja yang mengikuti Dajjal, akan mendapatkan kemakmuran. Sedang yang menentangnya, akan menanggung kesengsaraan yang tak terperikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rekomendasi untuk menghuni 4 negeri di akhir zaman, agar terbebas dari fitnah Dajjal. Lalu, negeri-negeri mana sajakah itu? Mari, simak terus kisah ini. Negeri Syam. Syam merupakan wilayah yang saat ini merujuk pada sejumlah negara, di antaranya adalah Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Dahulu negeri ini merupakan tempat tinggal para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Rasulullah menjelaskan bahwa negeri Syam memperoleh keberuntungan dari Allah dengan diturunkannya malaikat rahmat. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Terkait hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kembali, bahwa Syam kelak merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah juga mengabarkan, kelak Nabi Isa alaihi salam akan turun di Menara Al-Baida, atau Menara Putih di salah satu masjid agung di Damaskus, untuk membunuh Dajjal di Babul Lut atau Pintu Lut. Dan kedua peristiwa itu terjadi di bumi Syam. Negeri Yaman. Yaman terletak di paling selatan Jazirah Arab, dan termasuk bagian dari Timur Tengah. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia, sebagian besar berasal dari negeri ini. Allah Azza wa Jalla telah memuliakan negeri Yaman di antara negeri-negeri lainnya di dunia ini setelah Mekah dan Madinah. Hal ini dikarenakan penduduknya adalah orang-orang yang lembut hatinya, santun tutur katanya, dan cepat menerima kebenaran. Ibnu Abbas menjelaskan, suatu ketika, saat Rasulullah berada di Madinah, beliau bersabda, "Maha besar Allah, telah datang pertolongan Allah dan telah datang penduduk Yaman. Kaum yang bersih hatinya, lembut tabiat mereka, iman itu ada pada Yaman, fikih itu ada pada Yaman, dan hikmah itu ada pada Yaman." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mendekati kemunculan Dajjal dan pembayatan Imam Mahdi, akan terjadi banyak gempa, serta perselisihan dan peperangan di muka bumi. Dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, pada masa itu umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan berada di Syam,
1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Rasulullah menganjurkan, hendaklah kaum muslimin yang hidup pada masa itu, untuk memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, dan di sana Allah kumpulkan hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untuk negeri Syam serta penduduknya. Kota Mekah. Mekah merupakan salah satu kota suci umat Islam. Di kota inilah terdapat Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah pertama kali dibangun kembali pada masa Nabi Syeds, dan setelah peristiwa banjir Nabi Nuh, Ka'bah kembali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ka'bah dijadikan tempat tawaf sejak zaman Nabi Adam, sebagaimana tawafnya para malaikat di Baitul Makmur di langit ketujuh. Sebagaimana Allah Ta'ala menjaganya dari serangan Raja Abraha, maka kelak Allah juga akan menjaganya dari dimasuki oleh Dajjal dan pengikutnya. Kisah Nabi Syeds, Nabi Ibrahim, dan sebab penyerangan Ka'bah oleh Abraha, dapat Anda saksikan dengan mengunjungi link di deskripsi video ini. Madinah. Madinah juga merupakan kota suci umat Islam sebagaimana kota Mekah. Di kota ini, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin Mekah diterima dengan sukacita. Dari kota Madinah pula, Rasulullah dan para sahabatnya dari kaum muhajirin dan Ansor, bahu-membahu berjuang mendakwahkan cahaya Islam, hingga hidayah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Berdasarkan riwayat, Allah Azza wa Jalla menjamin, bahwa Dajjal sang pembawa fitnah, tidak akan mampu memasuki kota Madinah di akhir zaman. Rasulullah bersabda, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turun di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah, lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Kota Madinah akan tetap ramai oleh kaum muslimin pada masa turunnya Isa bin Maryam, hingga beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Lalu bagaimanakah nasib penduduk Indonesia dan negeri-negeri lain di belahan dunia saat kemunculan Dajjal? Tentu saja berhijrah dan melakukan perjalanan pada masa itu adalah hal yang sangat sulit. Sedangkan pada masa pandemi COVID saja seseorang sangat sulit melakukan perjalanan di dalam negeri, apalagi ke luar negeri. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan senjata agar selamat dari fitnah Dajjal, untuk yang terhalang berhijrah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan 10 akhir surat Al-Kahfi. Semoga kita semua dilindungi dan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Wallahu alam bishawab.